Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in bab puasa ya. Bab menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita sampai di pembahasan seputar orang yang punya penyakit ambeien ya. Di kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim, walau kharajat maq'adatu mabsur lam yuftir bi'audiha. Andai kata Maisur ini orang yang punya penyakit ambeien. Jadi seorang yang ambeiennya keluar itu andai kata dia mengembalikannya itu tidak membatalkan puasa. Jadi andai kata ambeien keluar lalu dikembalikan ke dalam maka itu tidak membatalkan puasa. Wa kadza in a'adha bi usbu'ihi. Begitu pula andai kata ambeiennya dikembalikan menggunakan jari. Jadi yang pertama tadi kembali dengan sendiri tanpa didorong maksudnya ya. Yang kedua ini dikembalikan dengan jari. Ini warnanya kok ungu agak gimana gitu. Alasan mengapa tidak membatalkan puasa litirorihi ilaihi, karena butuh ya. Karena mengembalikan ambeien itu sesuatu hal yang terpaksa ya, hal yang mau nggak mau harus dilakukan, karena kalau ambeinya keluar kan bahaya juga gitu. Jadi walaupun ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dari luar yaitu ambeien, tapi karena hal itu adalah satu kebutuhan yang harus mau nggak mau dilakukan, maka itu tidak membatalkan puasa. Wa minhu yu'khadhu ma qala syekhuna annahu lawiturra liduhulil usbu'i ma'ha ila al-batini lam yuftir. Dari penjelasan itu kita bisa mengambil pemahaman dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu andai kata seseorang butuh untuk memasukkan jari bersama dengan ambeiennya dimasukkan ke dalam, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi andai kata untuk memasukkan ambeien itu membutuhkan jari yang ikut masuk ke dalam itu juga tidak masalah kalau memang itu dibutuhkan ya, Wa ila, kalau tidak dibutuhkan ya, tidak butuh seperti itu tapi dia melakukannya, aftara biwusulil usbu'i ilaihi, maka puasanya batal disebabkan masuknya jari ke dalam tubuh. Dalam hal ini maksudnya ambeien tadi. Kemudian setelah itu di halaman berikutnya ada pengecualian dari penjelasan sebelumnya. Di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa yang membatalkan puasa adalah masuknya benda ke dalam tubuh. Kemudian ini pengecualiannya, wa kharaja bil aini al atharu. Jadi yang membatalkan puasa adalah ain. Ain itu maksudnya ya benda padat atau benda cair. Sehingga ini mengecualikan athar. Athar itu bekas sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu nggak apa-apa. Contoh bekas itu seperti kawusul ta'mi bizauki ila halqihi. Seperti sampainya rasa makanan sebab diicipi yang masuk ke dalam tenggorokan. Jadi orang yang mengicipi makanan itu kalau makanannya sudah dibuang tapi rasanya masih, kemudian ditelan itu nggak masalah. Yang penting makanannya sudah nggak ada, karena rasa itu bukan ain ya, rasa ya rasa. Jadi masuknya rasa ke dalam tubuh itu nggak masalah. Wa kharaja biman marra ayil amidil alimil muhtari. Kemudian kemarin dijelaskan bahwa yang membatalkan puasa adalah seorang yang memenuhi 3 kriteria ini, yaitu sengaja mengetahui bahwa hal itu membatalkan puasa dan juga dilakukan atas kehendak sendiri. Sehingga ini mengecualikan kebalikan dari 3 sifat ini. Yang pertama, an-nasilisawmi, orang yang lupa puasa. Dia lupa puasa kemudian makan ya tidak batal. Yang kedua, al-jahilu al-ma'dzur, orang yang tidak tahu bahwa hal itu membatalkan puasa.
dan ketidaktahuannya itu ditolerir oleh syariat. Ma'dzur artinya ditolerir ya. Jadi ketidaktahuan yang ditolerir itu seperti penjelasan sebelumnya, maksudnya adalah orang yang tinggal di tempat yang jauh dari orang-orang yang mengetahui hukum ini, atau dia yang baru saja masuk Islam. Orang yang tidak mengetahui bitahrimi isoli syai'in ilal batin, orang yang tidak mengetahui keharaman sampainya sesuatu ke dalam tubuh, ini ditolerir. Tapi kaunihi muftiran, dan tidak mengetahui bahwa hal itu membatalkan puasa. Jadi dia tidak mengetahui keharamannya dan tidak mengetahui bahwa itu membatalkan puasa. Ya, yang namanya membatalkan puasa yaitu mestinya haram gitu. Jadi hukum haramnya dia tidak tahu dan membatalkan puasanya juga tidak tahu. Kemudian yang terakhir al-mukrah. Al-mukrah ini orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa membatalkan puasa. Fala yuftiru kullun minhum bidhuli ainin jaufahu. Jadi 3 orang tadi, orang yang lupa, orang yang tidak tahu, dan orang yang dipaksa, itu ketiganya puasanya tidak batal disebabkan masuknya benda ke dalam perut. Wa in katsura akluhu, walaupun yang dimakan jumlahnya banyak ya, walaupun yang dimakan jumlahnya banyak. Kemudian setelah itu ada penjelasan orang yang sengaja melakukan sesuatu kemudian batal. Walau donna anna aklahu nasiyan. Oh bukan ya, ini masih lanjutan orang yang tidak tahu tadi. Walau donna anna aklahu nasiyan muftirun fa'akala jahilan biwujubil imsaki aftara. Bila ada orang yang menyangka, ada orang yang menduga bahwa makan dalam kondisi lupa ini membatalkan puasa. Jadi dia tidak tahu kalau lupa itu tidak membatalkan puasa. Dia taunya hanya pokoknya kalau makan itu membatalkan puasa. Ya dia makan lupa, dia sangka perasaannya puasanya batal. Kemudian dia lanjutkan makan. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya punya kewajiban imsak ya, imsak artinya yang meneruskan puasa karena puasanya tidak batal, maka hal itu membatalkan puasa. Jadi dengan dia melanjutkan makan, itu yang membatalkan puasa adalah melanjutkan makannya itu. Jadi misalkan ada orang lupa makan, baru 1 suap dia lupa, dia sangka hal itu membatalkan puasa, kemudian dilanjutkan suapan kedua. Itu suapan pertama tidak batal, yang batal adalah suapan kedua itu. Walau ta'ammada fatha famihi ila fil ma'i fadakhala jawfahu awadu'ahu fihi fasabaqahu aftara. Bila ada orang yang sengaja membuka mulutnya di dalam air, jadi ada orang yang berada di dalam air, dia sengaja membuka mulutnya, lalu ada air yang masuk ke dalam. Atau ada orang yang meletakkan air di dalam mulutnya, lalu secara tidak sengaja air itu masuk ke dalam. Kedua hal tersebut membatalkan puasa. Jadi kesengajaan meletakkan air di dalam mulut, walaupun masuknya itu tidak sengaja, tapi karena dia sengaja memasukkannya ke dalam mulut, itu membatalkan puasa. Atau yang pertama tadi, kesengajaan membuka mulut di dalam air, itu yang menyebabkan dia membatalkan puasa, walaupun masuknya air tidak disengaja, tapi karena ada kesengajaan membuka mulut di dalam air, itulah yang membatalkan puasa. Awadhu'a fi fihi syai'an amdan wa tala'ahu nasiyan fala. Atau meletakkan sesuatu di dalam mulut. Ini bedanya ya, kalau tadi air ya, kalau ini sesuatu. Ada orang yang meletakkan sesuatu di dalam mulut, dia meletakkannya sengaja, kemudian itu ditelan tidak sengaja. Kalau seperti ini tidak membatalkan puasa. Jadi bedanya antara air dengan selain air. Kalau tadi air membatalkan puasa, yang ini syai'an ini bukan air ya. Kalau tadi kan wadu'ahu fihi fasabaqahu. Kalau ini wadu'a fihi syai'an amdan. Atau kalau ingin penjelasan lebih lengkapnya ya silahkan bukai anah. Jadi misalkan ada orang memasukkan sesuatu ke dalam mulut, misalkan ayam goreng dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditelan tidak sengaja, itu membatalkan puasa. Jadi kesengajaan meletakkannya ke dalam mulut itulah yang menjadikan batalnya puasa. Itu dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.